Novel Hati Suhita, episode Telaga Puntadewa. Umi meminta kami ke toko buku untuk membeli kitab tafsir. Aku sudah menduga kalau Mas Biru enggan. Lalu akan meminta kang sopir untuk mengantarku. Dia memang sangat menghindari pergi denganku kecuali untuk menghadiri acara sangat penting. Tapi karena ini perintah Umi, dia tak bisa menolak. Aku paham karakter suamiku. Dia tidak mungkin menolak titah Uminya walaupun untuk urusan sederhana. Di mobil, seperti biasa, dia membisu. Ia menyetel lagu Iwan Fals yang tidak ku ketahui judulnya. Sepertinya itu lagu kenangan zaman kuliahnya dulu. Aku diam, mematung sambil merasakan parfum lembut yang menguap dari tubuhnya. Tidak ada yang bisa kulakukan selain menikmati dari kejauhan. Dialah suamiku, mustika ampalku. Kalau aku terpisah darinya, hidupku tidak akan ada artinya. Aku akan menanggung pilu seperti Ekalaya. Aku belanja buku dengan gusar, karena dia hanya memberiku waktu 2 jam. Umi meminta Mas Biru menemaniku, tapi ia hanya menunggu di mobil. Selesai belanja buku, kami tidak berhenti kemanapun. Misalnya untuk membeli makanan atau minuman. Aku sudah hafal wataknya dari dulu. Ia memang tak pernah ingin membahagiakanku. Ia membelokkan mobil ke sebuah SPBU, lalu turun dan berlari kecil menuju toilet. Seperti biasa, dia tidak mengatakan apa-apa, bahkan untuk sekedar pamit. Saat aku membetulkan jilbabku, HP-nya berdering. Dia tak membawanya. Aku menoleh cepat. Ingin ku sentuh benda itu, tapi aku tak bisa menghitung kemungkinan berapa detik lagi dia masuk mobil. Kalau dia tahu, tentu saja dia akan murka karena aku sudah lancang. Maka aku hanya melihat ponsel itu tanpa berkedip. Nama Ratna Rengganis muncul di layar, lengkap dengan fotonya. Kalau kau lihat fotonya, kau pasti akan mencintainya. Semua orang akan jatuh cinta kepadanya. Ia memiliki kecantikan yang tidak biasa. Seraut wajah oval, pipi kemerahan berlesung, sebuah mulut mungil laksana buah ceri. Alisnya indah. Di foto itu ia duduk di bawah pohon rindang sambil menyilangkan kaki. Jilbabnya berkibar kena desau angin. Tubuhnya molek seperti putri-putri dalam sampul novel Belanda. Dadaku bergemuruh. Telepon berdering ulang. Tidak ada tanda-tanda Mas Biru keluar dari toilet. Aku hampir saja memencet tombol jawab, kalau saja tak kulihat Mas Biru berjalan menuju mobil kami. Aku menunduk, pura-pura sibuk menderes hafalanku. Ulu hatiku begitu nyeri. Ia melihat layar HP-nya lalu menatapku, seolah memastikan apakah tadi aku tahu dering teleponnya berbunyi. Sejurus kemudian ia keluar, menutup pintu mobil, menyandarkan tubuhnya seperti menelpon balik. Aku menatapnya dari dalam mobil dengan hati yang kacau. Apalagi saat kulihat ia tertawa begitu bahagia. Setiap aku tahu Rengganis menghubunginya, aku tak tahu kenapa kekuatanku seperti terkuras habis. Mungkin saking dahsyatnya gemuruh di dadaku. Kadang aku ingin mengadu kepada orang tuaku. Tapi kakek mengajarkanku untuk mikul dhuwur, mendem jero. Aku tidak boleh seenaknya mengadukan ini. Sebab aku adalah wanita. Kakek mengajarkan kepadaku bahwa wanita adalah wani tanpa berani bertapa.
Inilah yang tak boleh kulupa. Topo, tapak, telapak. Kakek mengajarkan itu karena di sanalah kekuatan seorang wanita berada. Topo akan menghasilkan keteguhan diri. Topo akan mewujud dalam tapak. Tapak adalah telapak. Kekuatan wanita ada di telapaknya, atau kasih sayangnya. Sesungguhnya di bawah telapak wanita, eksistensi dan esensi surga berada. Aku sudah hafal teori itu di luar kepala. Tapi melihatnya menelepon seorang perempuan, aku merasa dadaku begitu sakit dan tak ada lagi pengetahuan yang kuingat. Ia mengabaikanku. Ia tak pernah menatapku. Tapi ia bisa begitu sumringah saat bicara dengan perempuan lain. Ia benar-benar seperti sedang kasmaran. Saat dia masuk mobil, musafku dekat erat. Aku memalingkan muka, menatap terus keluar kaca sambil berpura-pura mengulang hafalanku lirih. Kabin mobil Pajero yang lapang terasa begitu sesak. Aku ingin memencet tombol agar sandaranku sedikit rebah. Tapi aku takut dia tahu tangisku. Jadi aku diam, tak bergerak. Saat mobil sampai depan rumah, ia turun mendahuluiku seperti biasa. Seolah aku tak ada di sampingnya. Ia meninggalkanku yang kebingungan mengeluarkan buku tafsir Umi yang berjilid-jilid. Ia tak pernah peduli. Kusimpan tangisku untuk kutumpahkan di kamar mandi. Tapi saat ku masuki rumah, aku terkesiap kaget karena seseorang duduk di ruang tamu kami. Umi melayaninya bicara dengan gembira. Melihat sosoknya, aku langsung lemas. Air mataku hampir saja tumpah kalau tak ingat Umi ada di sana. Lah, ini Alina. Duduk, Lin. Ini loh nunggu awakmu dari tadi. Dia ini santrinya Nyai Ali Hamdani. Kamu kenal kan? Aku mengangguk, berdebar-debar, tak berani menatapnya. Dia bawa anak yatim pirang-pirang, mau disekolahkan di sini, di SMP unggulanmu. Nyai Ali belum ada SMP. Anak 9, Lin. Yatim semua. Alhamdulillah, seneng aku nek iso ngrumat anak yatim sampai kuliah. Sudah tak kongkon ngurus sama pengurus iki mau. Aku mengangguk pelan. Selanjutnya, tak ku dengar apa-apa lagi. Umi bicara sambil berbinar-binar tentang gebrakanku, tentang kegiatan-kegiatan yang sudah kubentuk. Dia menanggapinya antusias. Dia adalah Kang Dharma, Dharma Wangsa, lurah Pondok Dulu. Sejak aku menjadi santri baru, ia sangat menjaga jarak denganku. Hal itu dilakukannya karena ia menghormatiku, karena tahu bahwa aku adalah calon menantu Kiai Hanan, sahabat Kiai kami. Dia adalah Kang Dharma yang tenang seperti air sungai di malam hari yang ketika mengajar selalu menenteramkan hatiku. Dia adalah Kang Dharma yang sering meminjamiku buku-buku karena dia tahu hidupku begitu membosankan. Masa depanku akan sangat berat, jadi aku harus banyak membaca. Dia adalah Kang Dharma yang tenang seperti Yudhistira, memberiku banyak pengetahuan di tengah hafalanku yang padat. Yudhistira yang sabar dan berwatak samudera, yang mampu menguasai segala nafsu, yang mampu menerima segala watak dan kemauan orang lain. Yudhistira yang sangat mencintai istrinya, bukan mengabaikan dan menyiakan seperti Mas Biru.
Umi meninggalkan kami. Pamit hendak menyimak mbak-mbak santri mengaji. Aku terus menunduk, menyembunyikan sedih. Sehat, Lin? Aku mengangguk, hampir menangis. Aku tidak mungkin mengadukan kesepianku karena aku sekarang adalah seorang putri. Seorang putri harus menghindari watak cula dan culas. Cula itu usul Allah. Culas itu ucul bablas. Aku tidak mungkin menurunkan wibawaku sendiri. Mana ini Rana Wijaya? Dia bertanya sambil tersenyum. Aku bingung maksud pertanyaannya sampai aku sadar Rana Wijaya adalah keturunan Dewi Suhita. Dia pasti bertanya, apakah aku sudah hamil? Pangestunya, Kang. Jawabku dengan nada pilu. Dia tertawa lembut. Tawanya membuatku ingin menumpahkan segalaku. Kamu tampak kurusan, Lin. Tenggorokanku tercekat. Perhatiannya menghanyutkanku dalam sebuah perasaan mabuk yang sempurna. Hampir saja aku terjerat dalam jala-jala kelembutan sinar matanya. Aku tak mungkin bilang bahwa hidupku seperti diguyang ono blumbang. Dikosoi alang-alang, disiakan, dan diabaikan. Aku tak mungkin mengatakan itu. Aku harus mikul dhuwur mendem jero. Hujan turun merintik di atap rumah. Di genteng-genteng, angin berhembus menggoyangkan gorden. Aku diam mendengarkan hujan, merasai rinduku kepadanya yang teramat dalam. Dia tidak boleh tahu kesedihanku. Dia harus tahu bahwa aku sekarang adalah seorang putri yang beruput katri, mendahulukan 3 hal seperti ajaran nenek moyangku yang berdarah biru. Bekti, nastiti, ati-ati. Dia tak boleh tahu yang terjadi. Dia harus tahu bahwa kepada suamiku, aku bekti, sungkem, pasrah, ngalah, bangun, turut, dan setia tuhu. Dia terus menatapku dengan penuh rasa khawatir, karena kesedihan mulai memancar dari wajahku. Tapi aku tahu, ini tak boleh diteruskan. Aku harus segera membangun jarak sejauh-jauhnya, walau hatiku sangat rindu. Aku menyudahi kalimatnya dengan kalimatku. Hati-hati kalau pulang ya, Kang. Semoga anak-anak kerasan. Dia membenarkan letak duduk, lalu mengambil pena dan kertas dari sakunya, menulis angka-angka, menyerahkannya kepadaku. Ini nomorku. Hubungi aku kalau ada apa-apa dengan anak-anak. Kau juga boleh bercerita kapan saja kalau mau. Aku mengangguk. Sekuat tenaga menahan air mataku untuk tidak jatuh. Dia berpamitan dan titip salam untuk Umi. Aku masuk kamar. Kulihat Mas Biru sedang berdoa di atas sajadah. Aku merasa bersalah karena biasanya kami sholat berjamaah, walaupun dia tak pernah menoleh untuk bersalaman. Di luar hujan semakin deras. Kulihat Kang Darma masuk mobil untuk pulang menembus hujan. Aku rindu, tapi aku tahu itu harus kusimpan sendiri dalam diam, lalu kumusnahkan. Aku membuang kertas berisi nomor teleponnya. Kertas itu segera mengapung bersama genangan air hujan yang mengalir dan menjauh. Aku menutup jendela. Tidak. Kang Darma bukan tandingan Rengganis. Aku harus dikdaya tanpa aji. Aku harus menaklukkan Mas Biru dengan kelembutan kasih sayangku, bukan dengan menghadirkan Kang Darma. Aku mematikan lampu, menangis dalam senyap, dan aku terseduh.